dalam perkara narkoba ini kalau sudah lebih dari satu kali yang namanya residivis bisa bertambah hukumannya. Ini perlu saya jelaskan. Kalau dalam pidana umum lainnya kemungkinan dalam perkara kedua atau ketiga kali atau lebih selanjutnya bisa diperberat dengan sepertiga hukuman. Tapi khususnya dalam perkara narkoba, mau pakai berapa kali pun sepanjang barang buktinya tidak melebihi daripada ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2010, maka menurut pasal 57 Undang-Undang Narkoba wajib rehabilitasi. Oke, Bang Ferry, Ya. menanggapi penangkapan Amarzoni karena kasus narkoba untuk ketiga kalinya, gimana Bang sebagai praktisi hukum? Pertama-tama kami jelaskan dulu ya, kami bukan sebagai kuasa hukumnya. Sini kami akan memberikan komentar sebagai praktisi hukum, ya, khususnya dalam hukum narkoba. Untuk penangkapan yang katanya seorang artis ini, ya kita pertama-tama kami butuh tahu dulu berapa jumlah barang bukti yang terlibat di dalam perkaranya. Kalaupun itu ada namanya jenis ganja maupun sabu, kita perlu tahu. Nanti dari jumlahnya barang bukti ini sesuai dengan SEMA nomor 4 atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Di situ ada ketentuan-ketentuan. Kalau memakai sabu tidak lebih dari 1 gram bisa direhabilitasi. Kalau memakai ganja tidak lebih dari 5 gram juga bisa direhabilitasi. Tapi kalau memakai sabu lebih dari 1 gram atau ganja lebih dari 5 gram itu juga bisa dihukum, ya. Artinya hukuman pemakai yang dihukum. Hukumannya itu antara 1 sampai 4 tahun. Sepanjang tidak ada indikasi ikut mengedarkan begitu. Kalau sampai ikut mengedarkan itu pasal lain, ya. Itu menjadi pasal 114 mengedarkan. Kalau tadi pemakai pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Ini berarti kemungkinan sendiri nggak sih sampai masuk 3 kalinya ini? Iya, mengenai berulang kalinya masuk atau kena tangkap polisi dengan kejahatan narkoba ini bisa disebabkan oleh 2 unsur. Pertama, unsur internal. Itu disebabkan mungkin kurang kapoknya dari hukuman yang diterima sebelumnya, atau unsur faktor emosional. Nah, ini yang tadi kata teman-teman bilang ada dugaan sedang kalut atau ribut di dalam rumah tangganya, mau ada keretakan, ada rencana cerai gitu ya. Namun demikian juga tidak selalu seorang pemakai narkoba itu karena ada masalah di keluarganya atau gimana, tapi karena memang bergaulnya saja dengan lingkungan narkoba, ya. Nah, faktor eksternal ini bisa disebabkan karena merasa rendah diri, merasa pernah dihukum bersalah oleh kasus narkoba, dia merasa rendah diri, atau dikarenakan juga faktor eksternal ini dia bergaul dengan banyak orang-orang yang salah, melanggar hukum, ya. Nah, ini bisa menyebabkan kembali lagi menggunakan narkoba. Adapun mengenai tadi ada pertanyaan teman bahwa apakah dalam perkara narkoba ini kalau sudah lebih dari 1 kali yang namanya residivis bisa bertambah hukumannya. Ini perlu saya jelaskan. Kalau dalam pidana umum lainnya kemungkinan dalam perkara kedua atau ketiga kali atau lebih selanjutnya bisa diperberat dengan sepertiga hukuman. Tapi khususnya dalam perkara narkoba
mau pakai berapa kali pun sepanjang barang buktinya tidak melebihi daripada ketentuan SMA nomor 4 tahun 2010, maka menurut pasal 57 Undang-Undang Narkoba wajib rehabilitasi. Oke. Tapi kan publik udah tahu nih mungkin apa yang sedang dialami Ahmad Zoni ini, ada kemungkinan kayak menguntungkan gak sih dari jumlah hukumnya dari situ, dari Ahmad Zoni kan lagi ditimpa masalah dan publik tahu, itu akan menguntungkan Ahmad Zoni gak sih dalam kasus ini? Publik tahu? Publik tahu karena Ahmad Zoni kan sekarang lagi ditimpa masalah perceraian, itu akan menguntungkan Ahmad Zoni gak sih dalam kasus ini? Oh, seperti tadi saya katakan, pemakaian narkoba ini juga tidak selalu melulu karena adanya masalah di rumah tangga, ya. Yang paling dominan bisa membuat dia menggunakan narkoba, satu, ya memang dia tidak tertib hukum, dan kedua, banyak lagi kumpul bergaul bersama orang-orang yang melanggar hukum penggunaan salah penggunaan narkoba ini. Jadi makanya ada pepatah bilang, bertemu dan bicara dengan orang jahat itu tandanya sudah mulai masuk ke dalam kejahatannya, ya. Jadi itu diingat, tanda awal-awal mulai ikut kejahatan. Jadi harus memang dihindari itu. Dan masalah rumah tangga selesaikan baik-baik, jangan dengan narkoba. Kalau dengan narkoba makin tidak baik itu, dan pasti saya jamin akan bercerai. Sudah banyak yang terjadi. Jadi 35 tahun 2009 yang kita sebutkan tadi, ya, pasal 127 adalah pemakai, pasal 112 adalah memiliki, ya, memiliki barang terlarang narkoba ini. Pasal 114 ikut mengedarkan, menjual maupun jadi pengedar, sama saja, sama-sama mengedarkan itu. Oke.